wabarakatuh. Saya sudah menikah. Alhamdulillah istri saya sedang hamil anak pertama. Sekarang usia kandungan 6 bulan. Bolehkah saya minta agar anak saya didoakan oleh Ustadz kelak menjadi penghafal Quran? Nanti di akhir majelis kita berdoa supaya semua kita ini berdoa kepada Allah anak-anak kita menjadi penghafal Quran. Hafal Quran dia sehari diulangnya hafalannya 2 juz, 1 bulan dia khatam 2 kali, 1 tahun khatam dia 24 kali, mengalir ke makam kita. Kaya anak itu pejabat, korupsi dia, berzina dia, mengalir juga ke makam kita. Saya ingin bertanya, saya terlambat sholat maghrib, lalu pada tasyahud akhir saya lupa menambah rakaat. Bertimpa-timpa nih. Saya ikut dengan imam dan saya salam. Lambat, masbuk maksudnya. Masuk ke masjid, imam rakaat kedua, ikut dia rakaat kedua. Imam rakaat ketiga, ikut dia rakaat ketiga. Imam salam, ikut pula dia salam. Waktu salam itulah baru dia teringat, langsung berdiri menambah rakaat. Bagaimana hukum solat saya itu Pak Ustadz? Solatnya sah. Lalu kemudian apa dalilnya? Nabi pernah solat 2 rakaat, Nabi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ditanya sama sahabat, apakah turun wahyu ya Rasulullah? Kenapa kalian tanya turun wahyu? Tadi kau solat 2 rakaat. Ditambah Nabi lagi. Hikmah Nabi dibuat Allah lupa supaya mengajarkan umatnya yang lupa tahu bagaimana cara melanjutkan sholat kalau terjadi. Coba kalau Nabi Muhammad SAW tak pernah lupa. Lupanya Nabi itu pun sebagai syariat bagaimana cara melakukan sholat kalau terlupa. Maka bangkit langsung tambah 1 rakaat tadi, lalu kemudian sebelum dia sujud apa namanya? Sahwi. Allahu Akbar sebelum salam. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tak tidur dan tak lupa. Duduk antara 2 sujud, sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tak tidur dan tak lupa. Duduk baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Sujud sahwi itu pun saya lupa juga Pak Ustaz. Sujud sahwi sesudah salam. Kalau sujud sahwi lupa sebelum salam, maka sujud sahwinya sesudah salam. Salat sah Pak Ustaz? Sah. Salat ada 3. Salat ada, salat qadha, salat i'adah. Salat qadha yang mana? Salat ada yang mana? Salat ada, salat tadi, subuh tadi, ada. Salat subuh di waktu subuh, ada. Salat qadha yang mana? Salat yang tinggal dulu-dulu waktu belum hijrah, digantinya sekarang, namanya salat qadha. Salat i'adah yang mana? Salat dia selesai salat, ditengoknya sikunya ada bekas cat, tak kena air wudhu, berarti wudhunya batal. Kalau wudhu batal, salat tak sah. Diulangnya balik salat itu, nama salatnya salat i'adah, mengulang salat. Jelas? Saya sudah lama mengikuti kajian Ustadz di YouTube. Ada satu pertanyaan penting yang belum saya dapat. Saya baru lulus dari sarjana teknik sipil. Saya cita-cita membuat perusahaan jasa konstruksi yang amanah. Sebelum itu tentu saya harus belajar di perusahaan lain agar dapat pengalaman dan ilmu prakteknya. Namun perusahaan yang menyogok agar bisa menang tender sudah sangat kental. Jadi saya sudah berusaha mencari lowongan perusahaan yang amanah, tapi sangat sukar didapat. Begitu rupanya dalam dunia konstruksi. Lalu tahu kita sekarang. Pertanyaan, apa hukumnya bekerja di perusahaan yang menyogok?
tapi saya niatkan untuk belajar seluk-beluk administrasi tender yang rumit untuk bekal membuat perusahaan konstruksi sendiri. Apakah uang yang saya makan dari gaji selama bekerja di sana itu berkah? Bagaimana cara jitu? Kau sedang apa? Mencuci. Mencuci itu bagus atau tak bagus? Bagus. Tapi mencuci pakai air kencing bisa? Tak bisa. Mencuci mesti pakai air suci, mensucikan. Innallaha thayyibun, Allah maha suci. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tak menerima kecuali yang suci-suci saja. Tapi saya yakin dan percaya, sekarang kan sudah jadi tren hijrah, artis hijrah. Maka di dunia konstruksi pun saya yakin itu sudah ada yang hijrah. Nanti kita cari jamaah konstruksi yang sudah hijrah. Kau konstruksi kan? Iya, sudah hijrah. Sholatnya udah Pak Ustaz, konstruksinya belum. Belum total hijrah. Itulah gunanya komunitas. Komunitas artis hijrah, komunitas desainer hijrah, komunitas biker hijrah, komunitas konstruksi hijrah. Dia membuat sebuah komunitas. Bagaimana cara jitu memaafkan teman yang telah menzolimi, yang sedihnya di depan kita baik, di belakang kita dizoliminya kita Pak Ustadz. Kalau dia terkait masalah hukum, kau tuntut dia ke pengadilan, selesaikan dulu supaya dia jangan makan haram. Tapi kalau hanya sekedar perasaan, maka sholatlah di tengah malam, berdoalah kepada Allah, bayangkan wajahnya, ampunkan dia ya Allah, berikan dia rezeki yang halal supaya betul hidupnya, kasih anaknya soleh solehah, matikan dia husnul khatimah. Buat tiap malam, lama-lama hilang. Pernah Ustaz buat? Udah saya buat. Hilang Pak Ustaz? Belum lagi. Sebagian hilang. Begitu cara. Yang saya ajarkan itu bukan dari saya, dari hadis Nabi SAW. Kalau kita doakan orang an zahiril ghaib, orangnya tak tahu, maka Allah akan menurunkan malaikat. Malaikat waktu itu mengatakan, amin, kabulkan doa orang ini, walaka mithluh, kau dapat yang sama macam yang kau doakan. Nama saya tak saya sebut, dari Lampung. Saya bangkrut usaha, sampai ini banyak hutang termasuk riba. Tak ada yang bisa membayarnya Pak Ustaz. Datang sahabat mengadu dililit utang. Kata Nabi, kau banyak baca doa ini 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhul wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi, jauhkan aku dari kesusah hati, wal hazan, kesulitan, wal jubni, pengecut, wal bukhul, pelit, wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Hammi wal hazan, ajzi, lemah, wal kasal, malas, wal jubni, pengecut, wal bukhul, pelit, dhala'id dain, dililit utang, wa ghalabatir rijal, dikuasai orang lain. Apakah Nabi hanya mengajarkan doa saja? Tidak. 8 asnaf zakat, salah satunya untuk orang yang dililit hutang. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Sesuai antara jumlah doa dengan usaha, sesuai antara zahir dan batin. Yang paling besar keutamaan menolong orang yang lepas dari hutang. Saya jumpa jamaah, dia dalam kesulitan, nanya sama Ustadz, apalah yang bisa melepaskan kesulitan saya nih Pak Ustadz? Kata Ustadz dia, pergi kau ke kampung, cari di kampung itu orang yang tak sanggup keluar rumah, sampai tak sanggup menatap wajah yang punya warung, saking banyak utangnya, lalu kau bayarkan utangnya tanpa dia tahu siapa yang membayar. Akhirnya pergilah jamaah ini ke kampung, carinya kampung-kampung, pergi dia ke warung. Pak,
siapa yang paling banyak utangnya di sini, yang sampai malu belanja lagi. Nah, ini orangnya, saya bayarkan. Tapi kasih tahu dia bahwa ada orang bayar, jangan kasih tahu orangnya. Akhirnya dilepaskan Allah segala kesulitan hidup saya, Pak Ustaz. True story, kisah nyata. Yang mau mengamalkan silakan, yang tak mau mengamalkan, tengok aja lah. Man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan kesulitan orang, dimudahkan Allah urusannya di hari kiamat. Man farraja an muslimin kurbatan min kurabi dunya, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang melepaskan kesulitan di dunia satu orang, dilepaskan Allah kesulitannya pada hari kiamat. Wallahu fi aunil abdi wa kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan tetap menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Pertolongan Allah akan turun kalau kau mau menolong saudara. Bulan ini Yayasan Tabung Wakaf menolong fakir miskin, anak yatim dan duafa panti asuhan 6 ton beras disalurkan dari masyarakat Pekanbaru supaya Allah menolong Pekanbaru dan umat Islam di Pekanbaru. Kirimlah ke nomor berikut ini. Yayasan Tabung Wakaf 6 ton. Bulan depan target ketua yayasan 12 kecamatan Pekanbaru, di targetnya satu kecamatan 10 ton, 12 kecamatan 120 ton. Amin. Saya anggota, saya ikut aja. 120 ton kata ketua, sami'na, siap. Ustaz, apakah Allah menerima taubat seorang pendosa? Itulah yang kita bahas tadi. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tak menerima taubat orang syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan dosa selain itu. Saya pernah melakukan dosa besar, Ustaz. Pernah mengulangi dosa yang sama. Apakah Allah memberi saya istidraj? Apa yang harus kami lakukan supaya selalu dalam lindungan Allah? Istidraj, azab yang tertunda. Kau buat dosa tapi rezekimu lancar. Kau buat dosa tapi anakmu sehat. Kau buat dosa tapi jabatanmu tinggi. Berarti kau kena istidraj, azab yang tertunda. Mudah-mudahan kita jauh dari istidraj. Bagaimana bagi pelaku dosa? Mandi taubat. Habis mandi taubat, sholat sunat taubat. Usolli sunat taubat rakaatainillah ta'ala. Kalau ada terkait dengan manusia, selesaikan, bayar, balikkan kepada Allah. Taubat nasuha. Setelah bertaubat, ikut komunitas, ikuti kajian-kajian Ustadz Al-Nob dan kawan-kawan. Namanya kajian Sunan Al-Mustafa, membaca Sahih Al-Bukhari di masjid-masjid. Ikuti kajian para ustadz di Pekanbaru. Karena kalau tak ngaji, tanaman akan kering dan mati. Setelah ikut komunitas, insya Allah istiqomah. Setelah istiqomah, insya Allah husnul khatimah. Di masjid kami banyak Quran yang sudah robek-robek dalam bentuk lembaran yang sudah terpisah-pisah halamannya. Kami pengurus takut khawatir kalau dibuang anak-anak ke dalam tong sampah. Apa yang harus kami lakukan, Pak Ustadz? 2 cara. Pertama, disimpan di lemari khusus seperti lemari yang ada di Masjid Pulau Penyengat, menyimpan manuskrip kuno. Yang kedua, dibakar, tapi bukan di tong sampah. Bakar satu-satu sampai hilang betul tulisannya, jadi abu. Habis. Jangan letakkan di tong sampah, menghina. Bakar satu-satu sampai habis, jadi abu, jadi tanah, habis. Syukron, Ustaz, afwan. Kalau ada orang nyebut syukron, afwan. Ini ada ibu nih, syukron, suami saya gitu. Apakah Ustaz mimpi jadi Ustaz atau terjadi sendiri? Rumah saya di tengah,
Di sebelah kiri sekolah Arab, di sebelah kanan sekolah SD. Kami dulu di kampung tidak menyebutnya madrasah ibtidaiyah, sekolah Arab. Bapak dulu nyebut sekolah Arab ya? Nah, sekolah Arab. Jadi dimasukkanlah, omak saya membawa ke SD. Sampai di SD, nama kepala SD itu Bu Ita, nama suaminya Abdul Karim. Abdul Karim itu abang omak saya. Kak, anakku nih mau sekolah, kata omak saya. Oh, coba pegang telinga kiri gitu. Tak sampai megang telinga kiri. Anak kau ini nanti kalau cepat sekolah dia bodoh, tapi anak ini mau sekolah terus. Akhirnya masuklah saya ke sekolah Arab. Masuk sekolah Arab, namanya Madrasah Ibtidaiyah An-Najah. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sampai kelas 3 masalah. Saya bisa tulis Arab Melayu, bisa baca Arab Melayu, tapi tak tahu huruf Latin. Karena di Madrasah Ibtidaiyah itu pakai Arab Melayu. Arab Melayu macam yang tertulis di Pekanbaru, Jalan Sudirman. Dipindahlah ke SD. Karena Pak Cik saya ini somat nih, kalau tak bisa tulis Latin nanti mau kerja apa dia, mau makan apa. Jadi orang dulu tuh pikirannya makan. Masuklah ke SD, tapi SD-nya pun SD Islam, SD Al-Wasliyah namanya. Sampai tamat SD. Habis itu masuk sekolah sanawiyah, sekolah Arab juga. Habis itu masuk aliyah, aliyah muallimin. Kelas 2-nya muallimin, kelas 1-nya Darul Arafah, kelas 3-nya Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu. Jadi saya hampir tak pernah sekolah umum. Saya memang sudah diset oleh takdir dari awal jadi ustaz. Jadi saya ini bukan mendadak tiba-tiba jadi ustaz aja, enggak. Cucu atuk saya 40 orang. Kata dia, cucuku yang satu nih, yang ini jangan kau kasih makan riba, jangan kau kasih makan harta warisan belum berbagi, nanti utak dia golap kolam. Maka cucuku yang ini nanti kalau aku hidup, kata atuk saya, ayah emak saya, kalau aku hidup aku menyekolahkan dia. Tapi kalau aku mati, kebun kelapa yang di situ 2 hektar itu untuk sekolah dia. Meninggal atuk saya itu, kebun kelapa itu pun mati. Dijuallah kebun kelapa sama sawah itu. Situ saya baru tahu bahwa niat baik dibalas Allah. S1 saya gratis beasiswa Al-Azhar, S2 saya gratis beasiswa Maroko, S3 saya di Sudan tidak dapat beasiswa tapi gratis, tak tahu entah siapa yang bayar. Situ baru saya tahu bahwa kalau kita berniat anak cucu kita sekolah agama, Allah akan membalasnya. Banyak orang takut sekarang, takut sekolah anak sekolah agama, takut tak makan. Ini orang yang lambungnya dekat dengan otak udang. Ustadz boleh minta tanda tangan? Letakkan buku sini, nanti saya tanda tangan. Letakkan, nanti saya tanda tangan. Yang bertanya ini pula M. Azam Satria kelas 4 SD. Maju M. Azam. Nanti habis saya jawab dulu baru maju M. Azam. Anak-anak inilah yang akan melanjutkan Islam di Pekanbaru. Kalau setiap saya pengajian ada anak menyerahkan lukisan, ada anak menyerahkan cenderamata, itulah yang nanti beramal di Pekanbaru ini. Abdul Somad mati mengalir pahalanya ke makam Abdul Somad. Apalah yang mau kita cari hidup nih? Hidup ini cuma makan pakai, busuk lapuk mati. Berapa banyak orang kaya di Pekanbaru nih? Berapa banyak pejabat-pejabat Pekanbaru nih? Stroke, stres, mati. Yang mengalir mana? Itulah amal budak-budak kecil tadi. Makanya kalau saya ceramah ada budak kecil minta macam-macam.